Kok ini lagi ya? Bentar, Bapak Ibu. Identify POV. Nah, jadi sebentar. Agenda hari ini. Untuk kuliah lain sudah ada UTS-nya ya, Bapak Ibu ya? Pakai UTS enggak? Sudah Ibu, ada. Sudah ya, ada UTS ya. Ada UTS, ada yang cukup pakai presentasi. Untuk kuliah kita cukup pakai presentasi saja karena mainly apa yang di UTS kan itu ya sudah dilakukan setiap minggunya. Jadi mungkin UTS itu hanya untuk mengkalibrasi, menyamakan gitu ya, menyamakan ini aja, menyamakan capaian untuk setiap kelompok, mungkin seperti itu. Jadi agenda untuk hari ini kita mendiskusikan PPC, Bapak Ibu mungkin ada kesulitan atau ada yang perlu dibahas di masing-masing kelompok. Nah, karena saya melihat mungkin pen reliever dan gain creator-nya ini krusial Bapak Ibu untuk mengantarkan kita nantinya ke untuk mengantarkan kita nantinya ke produk yang akan ke ideasi ya, ke ideasi Bapak Ibu. Nah, terus affinity diagramming tadi sudah dicontohkan, sudah dibuat oleh kelompok 3, mungkin bisa kelompok yang lain nanti juga bisa menyamakan di situ. Nah, ini yang pernah saya singgung 2 minggu yang lalu. Nah, mungkin bisa kita angkat lagi hari ini gitu. Bisa saya ulang lagi hari ini. Jadi so far yang sudah kita lakukan adalah Bapak Ibu sudah mencoba membuat draft in-depth interview, kemudian mengidentifikasi siapa saja respondennya, kemudian stakeholder-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah membuat empathy map, sudah membuat consumer atau user journey mapping, sudah membuat persona, sudah membuat affinity diagramming, gitu ya, value proposition canvas, kemudian POV, point of view, dan mungkin ya kalau nutut gitu, jika saya lihat tadi ada yang progresnya sudah sangat bagus, nah itu mungkin bisa lanjut ke how might we. Nah, mungkin saya ulang sedikit sebelum kita ke diskusi, begitu Bapak Ibu. Nah, creating point of view, nah ini kan sudah saya jelaskan yang kemarin, kaitannya dengan value proposition canvas ini. Nah, itu point of view itu lebih apa ya, gampang susah gitu loh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masih ingat nggak ketika saya memberikan analogi kalau baju kusut kita butuh apa? Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya gampang, tapi sebagian besar orang mengatakan kita butuh setrika. Nah, padahal sebenarnya setrika itu adalah cara. Sedangkan yang kita coba identifikasi itu adalah kebutuhannya itu apa. Kebutuhannya adalah baju yang rapi. Nah, kemudian baju yang rapi itu bisa dicapai dengan cara apa saja. Dengan demikian, kita nanti akan punya koleksi cara-cara. Karena kalau kita misalkan menggunakan cara yang selama ini sudah dilakukan, ada kalanya cara yang sudah dilakukan selama ini itu kurang fit dengan situasi yang kita hadapi gitu. Nanti jadinya jadi
tidak ada kebaruan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat point of view ini Bapak Ibu. Jadi ketika membuat value proposition canvas, saya ulang dulu aja value proposition canvas. Saya buka ini aja. Nah. Kok nggak mau? Nah, ini ya. Bapak Ibu melihat apa sekarang? Bapak Ibu melihat value proposition canvas atau POV? 5W1H. 5W1H. Oh, yang ini tadi ya. Oke, baik. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini itu ada pen and gain kan? Nah, kemudian kalau kita geser ke sebelahnya, di sini ada pen reliever. Mungkin contohnya dari sini ya. Nah, ini kan consumer jobs-nya. Kemudian, kapan job itu tidak sesuai ekspektasi atau tidak on plan yang menyebabkan usernya itu tidak happy, yang menyebabkan usernya itu agak sebel. Nah, itu ada di pain. Kemudian sekali lagi ini adalah consumer job. Apa yang perlu dilakukan oleh user terkait dengan suatu layanan atau suatu kondisi begitu ya. Nah, apa misalkan ya pengunjung kafe gitu. Dia mau ngapain di kafe itu? Itu consumer job. Dia mau ketemu teman. Dia mau ngerjakan sesuatu. Dia mau menikmati kopinya gitu. Tapi apakah umum juga ya orang menikmati kopi? Ya, pokoknya datang untuk menikmati kopi. Ya menikmati kopi tok gitu. Itu umum apa enggak ya? Nah, apakah sambil kerja, apakah sambil ngobrol sama teman, apakah ngapain? Nah, itu semua adalah consumer job. Apa dari consumer job ini yang bisa berjalan on track gitu ya, on the right track, yang sesuai rencana, sesuai ekspektasi, atau bahkan melebihi ekspektasi, sehingga dia senang, itu ada di gain, gitu ya. Nah, ini tapi demografinya belum ditulis nih di sini. Nah, sehingga dari gain-gain ini kita perlu membuat yang namanya gain creator. Nah, coba Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, gain creator, green creator yang ada di sini, kalimatnya adalah kalimat-kalimat kebutuhan. Nah, memang ada yang menuliskan di sini itu cara, tetapi saya menyarankan di sini yang ditulis itu adalah kebutuhan. Kebutuhannya. Ini adalah indikator yang menyebabkan dia bahagia. Nah, kemudian kita coba membuat sehingga butuh apa supaya bahagianya itu nambah, kan seperti itu. Kita butuh apa supaya semakin menyenangkan atau semakin bahagia, dan ini adalah yang menyebabkan dia kurang berkenan. Hal-hal apa yang kira-kira dia butuh apa supaya hal-hal yang kurang berkenan ini bisa diminimalkan. Karena kalau dihilangkan sama sekali kadang ya nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini eliminate. Caranya gimana? Nanti. Karena ini adalah point of view-nya. Nah, ini adalah needs-nya. Ini needs-nya.
Needs-nya adalah eliminate low impact work. Make winning. Nah, make winning-nya bagaimana? Itu nanti kita buat di sini. Nah, dan di sininya itu bisa macam-macam ideasinya itu. Tidak saklek, karena ini nanti sifatnya masih ideasi. Ingat, dalam double diamond, ideasi itu sifatnya divergent. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang terlebih dahulu antara consumer job, kemudian di sini adalah pain, di atas adalah gain, kemudian meskipun kebutuhannya sudah terpenuhi di sini, supaya lebih bagus lagi butuh apa? Saya mau mengingatkan mengenai ini. Saya mau mengingatkan mengenai ini. Required gains, kemudian expected gains, desired gains, dan unexpected gains. Jadi mungkin gampangannya yang contoh hotel itu saja ya. Ini kan di sini ada gain-gain ya Bapak Ibu ya. Kita melihat kalau levelnya masih required, mungkin kita bisa melihat supaya levelnya dinaikkan. Nah, apa sih level required gains? Nah, saya ingatkan lagi di sini. Required gains itu kalau misalkan hotel, itu contohnya adalah gains tidur di hotel itu apa? Gains ke hotel itu apa? Kan untuk tidur gitu ya. Namanya kursi ya untuk duduk. Vacation. Hotel untuk vacation, tapi required-nya. Required itu very, very basic. Very basic. Nah, misalkan gitu ya. Misal nih ya, di hotel itu dia nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa istirahat. Nah, itu kira-kira nanti pengalamannya bagaimana? Misalkan seperti itu ya. Jadi ini adalah gains paling basic untuk istirahat. Istirahat dari apa? Nah, istirahat itu kan kalau kita definisikan secara lebih lebih luas, itu tidak sekedar dari bekerja kemudian tidak bekerja, enggak juga. Mungkin switch aja dari yang sebelumnya mengerjakan pekerjaan sehari-hari, kemudian bekerja juga tapi untuk keluarga. Nah, misalkan gitu ya. Sebelumnya mengerjakan keuangan misalkan, nah sekarang untuk gathering. Nah, itu sebenarnya juga istirahat. Nah, kalau di hotel itu dia tidak bisa istirahat, tidak bisa memenuhi required gains, itu berarti required gain-nya itu belum terpenuhi. Nah, jadi required gain itu very basic. Smartphone, smart-smartnya telepon, kalau dia tidak bisa melakukan panggilan, nah itu kan berarti required gains-nya belum terpenuhi. Nah, yang kedua, expected gains. Expected gain itu ya, kalau misalkan hotel itu required gains-nya adalah bisa tidur, gitu ya, atau bisa istirahat, maka expected gains-nya itu adalah apa? Yang CHSE itu kemarin ya Pak ya? Clean, hygiene gitu ya, bersih, sehat. Nah, seperti itu. SE-nya itu apa ya Pak ya? CHSE itu SE-nya apa ya? Safety, Bu. Safety ya, terus E-nya apa terakhir? Environment sustainability. Ya. Environment sustainability. Oh, kaitannya dengan AMDAL ya? Yeah. Oke, baik. Itu expected gains. Artinya mungkin ada hotel-hotel
hotel atau homestay atau tempat penginapan apapun yang cuma memberikan pokoknya sekedar bisa istirahat lah gitu ya. Itu penginapan yang sekedar bisa istirahat. Ya, bagaimana Pak Busro? Bu Eli mau tanya, recorded gain ini apakah kita ambil dari gain-gain yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, ataukah bisa kita tambahkan yang lain, Bu? Ditambahkan tapi dari wawancara kan, bukan dari kita sendiri. Iya, tetapi kalau dari kita sendiri nggak bisa, Bu, ya? Ini dari user perspektif dulu kan? Iya, betul, Bu. Jadi Dari emang harus dikompil dari persona dan itu, Bu, ya? Dari user perspektifnya dulu, Pak. Ya, dari user perspektifnya dulu, baru nanti kita akan menimbang-nimbang sejauh mana kita bisa akomodir itu gitu. Karena kalau sudah company perspektif itu kita ini sudah mubazir semua sebenarnya. Karena kan kalau dari company perspektif gitu, emannya itu kita kadang jadi nggak bisa jalan gitu loh Pak, karena usernya ternyata tidak punya keinginan yang sama dengan keinginan company-nya gitu. Siap. Tapi begini Pak, bisa di sininya nanti, bisa di unexpected gains-nya. Karena kalau di required gains itu sebenarnya keinginan paling mendasar gitu ya. Kemudian expected gains-nya itu yang tadi ya bersih dan sebagainya. Desired gain ini, misal nih ya, kalau hotel ya contohnya ya, biar gampang itu, lokasinya strategis, view-nya bisa buat bikin konten di Instagram kayak gitu. Artinya apa? Kalau misalkan desired gains-nya itu tidak terpenuhi, dia akan tetap ke hotel itu. Misalkan begini, ada pertemuan di suatu lokasi yang hotel-hotel di situ itu mahal banget gitu. Kemudian dia karena budgetnya terbatas, aku cari lokasi yang agak jauh deh. Sebenarnya lebih enak di dekat situ, tapi nggak apa-apa deh agak jauh gitu. Nah itu berarti pada gen-gen apa yang dia masih misalkan itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Nah itu berarti masih desired gains. Tapi kalau expected gains ini harus ada, required gains apalagi nih, sangat-sangat harus ada. Nah kalau expected gain ya kayak CHSE tadi sebaiknya ada. Kalau desired gain kalau ada seneng banget, tapi kalau nggak ada ya wes lah, nggak apa-apa gitu. Nah itu desired gains, dia melampaui yang diharapkan. Nah kalau unexpected itu benar-benar dia itu seperti diberi kejutan gitu, surprising gitu, karena dia tidak membayangkan bahwa ternyata pergi ke hotel itu pulangnya dikasih souvenir, misalkan seperti itu ya. Itu unexpected gitu. Ternyata dikasih ketika sampai rumah dikasih ucapan selamat atau apa gitu. Nah itu unexpected. Nah itu ini tadi saya mengingatkan ini dalam rangka ini tadi gen creator ini tadi, ketika yang disampaikan, yang kita identifikasi di sini itu misal baru required, baru di level required atau expected, maka sejauh mana kita bisa membawanya ke wilayah desired gains atau wilayah unexpected gains begitu. Nanti Pak Busro kita bisa melihat saja dari kasus di kelompok Pak Busro itu bagaimana. Nah, jadi Bapak Ibu memang kayaknya gampang gitu, tapi mengandung banyak
jebakan di sini. Karena ya itu tadi, ketika kita misalkan terlalu ke solusi, kita tanpa sadar membuat limitasi untuk diri kita sendiri. Nah, padahal sebenarnya yang diinginkan dari value proposition canvas ini adalah kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Nah, kemudian nanti kita membuat produk and services-nya seperti apa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke POV. Jadi POV ini tadi itu sebenarnya nantinya itu adalah yang ada di sini-sini nih Bapak Ibu. Point of view ini ya, karena yang ini nanti ideasi, wilayah ideasi ini nanti kita bisa membuatnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, understand your specific user, sudah kan? Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, should never contain any specific solution, gitu. Jadi kenapa sih kok enggak boleh pakai specific solution? Soalnya ya itu tadi Bapak Ibu, ketika baju kusut sudah kepikiran setrika, kepikiran yang jadi ketutup gitu, cara-cara lain itu jadi kayak sudah nggak ada lagi gitu. Pokoknya setrika. Nah, jadi seperti itu gitu. Supaya apalagi ya contoh-contohnya ya. Untuk nulis harus pakai pensil gitu. Padahal sebenarnya bisa pakai spidol, bahkan bisa pakai areng, bisa pakai sirup atau pakai apapun kan bisa. Yang penting kan ada tulisan. Gampangannya seperti itu. Kenapa kok tidak boleh menulis any specific solution? Jadi nanti Bapak Ibu saling melihat terlebih dahulu. Karena nanti kita supaya kita ada ruang gerak gitu loh ketika kita akan mencoba membuat ideasi. Harapannya kan hari ini ada ideasi. Kita akan mencoba how might we begitu. Nah, ya. Jadi POV ini adalah guiding statement. Focus on specific user itu tadi ya Bapak ya. Jadi ini kita user dulu yang kita lihat. Nah terus untuk company-nya, untuk pemiliknya itu untuk melihat sejauh mana kebutuhan user itu nanti bisa dipenuhi oleh company. Nah, karena kalau kebutuhannya melebihi kemampuan atau melebihi resources-nya company ya tetap aja nggak viable gitu bisnisnya kan. Nah, sehingga dalam hal apa kita memperhatikan owners atau company itu adalah dalam hal sejauh mana kebutuhan-kebutuhan konsumer itu bisa kita penuhi atau tidak bisa kita penuhi. Nah, seperti itu. Tentang prioritizing gitu, tentang membuat prioritas kebutuhan yang akan kita penuhi gitu. Nah, ya, ini unique design vision. Jadi POV itu adalah unique design vision yang akan kita. Jadi POV itu, Bapak Ibu, ini tadi, ini adalah visi kita nanti. Ini nanti akan kita satukan pen sama gain yang hampir sama. Jadi tadi kan pens itu sudah dikumpulkan. Gain juga dikelompokkan, maksud saya, dikelompokkan. Nah, sudah dibuat dalam bentuk affinity diagramming. Sudah dikelompokkan. Kemudian kita coba hubungkan antara pens dengan pen reliever itu. Kalau dia punya masalah ini, berarti dia butuh apa? Kalau dia punya kesenangan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan, bisa memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi. Kemudian ini itu bisa merupakan kesimpulan, tapi mengarah ke ideasi, gitu Bapak Ibu. Selamat datang Pak Agus.
Nanti untuk ideasi banyak sama Pak Agus Winarto nanti. Ya, POV ini, ini untuk mengantarkan kita ke membuat ideasi itu. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya ini mengulang saja yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi, POV yang bagus adalah yang bisa membuat kita, yang bisa mengarahkan bagaimana kita membuat ideasi. Bagaimana kita bisa membuat ide sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Nanti kita coba ya. Nah, kemudian tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Nah, jadi pas gitu. Pasnya itu bagaimana? Nah, itunya nanti step 1, type of person-nya. Tadi sudah ya, kita sudah menentukan type of person-nya siapa. Setelah itu, pain dan gain tadi kan sudah kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan tadi, kita membuat prioritas. Kita membuat prioritas. Mulai dari yang paling esensial, required gitu tadi ya, yang required gains, sampai yang expected, sampai yang unexpected gains. Nah, jadi yang most esensial itu yang mana? Ini yang pokoknya harus ada. Dan yang lain mana yang kira-kira yang unexpected gains. Nah, kemudian kita nanti mencoba membuat beberapa kalimat trigger gitu Bapak Ibu. Membuat kalimat-kalimat trigger. Nah, misalkan seperti ini tadi ya kalimatnya. Usernya ini kan, usernya Bapak Ibu sekalian. Entah itu pengunjung konser, pengunjung homestay, atau penduduk yang bermasalah dengan sampah, dia pengen needs-nya apa, ini nanti dilihat dari itu ya, dari pain and gain-nya itu. Nah, dia pengen apa? Dari pain creator, dari gain creator sama pain reliever itu, nah itu kan need-nya dia kan. Itu kemudian kita melihat insight-nya apa. Insight itu sebenarnya latar belakangnya dia, yang itu akan jadi batasan. Seperti ini misalkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat di sini itu, dia nggak pengen punya, dia tidak pengen punya mobil. Nah, ini adalah batasan-batasan. Misalkan kalau di penduduk itu dia pengetahuannya terbatas untuk pilah sampah. Nah, misalkan seperti itu bisa jadi insight di situ. Nah, ini insight aja untuk memberitahu kita latar belakang yang terjadi dari suatu situasi. Nah, setelah itu kan kita membuat ini ya. Nah, membuat ini. Kalau ini mungkin agak sama dengan yang tadi ya. Nah, tapi terus ini, berikutnya ini. Ini masih POV Madlib-nya tadi. Madlib ya. Kalimat-kalimat POV-nya itu. Nah, terus dari POV ini bagaimana menuju HMW gitu ya. Nah, ini begini Bapak Ibu. Nah, setelah ada POV tadi, kita cek lagi ya, POV-nya itu cukup narrow fokusnya.
terus permasalahannya sudah di framing, ya. Terus POV itu kalimatnya lebih positif gitu ya, apalagi HMW ya, kalimatnya lebih positif. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan itu menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu lebih encouraging daripada kalau kita mendapat pernyataan-pernyataan dari responden, oh itu nggak akan bisa, soalnya orang-orang itu nggak mau pilah sampah. Nah itu kan kalimat-kalimatnya negatif ya. Nah kalau di POV digabung dengan how might we, nah itu kalimatnya bisa lebih positif. Nah contohnya seperti ini. Tadi kita punya kalimat seperti ini. A person who lives in city, ya, seseorang yang dia tinggal di kota, dia pengen mengakses, dia butuh mengakses satu mobil per minggunya itu 1 sampai 4 kali dia pergi ya, perlu pergi dengan mobil dalam 1 minggu itu 1 sampai 4 kali. Yang lamanya itu sekitar 10 menit sampai 1 jam gitu ya, nggak tahu lah pergi kemana gitu. Tapi dia nggak pengen punya mobil sendiri gitu. Dia pengennya share gitu mobilnya. Nah, dia pengennya yang mungkin setelah kita melihat dari mana-mana more environmentally friendly. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bagaimana kita mewujudkan kebutuhan ini? Nah, baru kita ngomong cara kan. Jadi POV itu kebutuhan, HMW itu sebenarnya caranya. Nah, caranya itu tentu tidak bisa hanya satu. Karena kita ingat ya kalau ideasi itu divergen, banyak caranya. Baru nanti kita seleksi. Nah, seperti itu. Mungkin kita langsung kebayang, ting, oh kan ada nih Google driverless car, ya autonomous lah. Mobil-mobil autonomous yang datang ke sini situ boleh dikoleksi. Kita koleksi, tapi jangan terlalu cepat memutuskan bahwa itu adalah keputusan terbaik. Nah, itu saja intinya. Jadi kalau POV-nya Bapak Ibu itu mengandung perlu dijawab dengan ideasi, berarti POV itu sudah betul gitu. Intinya itu gitu. Apakah POV-nya Bapak Ibu masih sudah kita butuh setrika? Lah itulah bisa nggak bisa dijawab lagi kan? Nah tapi kita butuh sesuatu untuk merapikan baju. Oh itu bisa dijawab dengan setrika, bisa dijawab dengan ini, bisa dijawab dengan hair dryer lah, everything. Berarti sudah benar POV-nya gitu. Nah, kemudian berikutnya, how might we? Nah, ini adalah lanjutannya dari POV tadi. Bagaimana supaya baju rapi? Sebenarnya intinya gitu. Bagaimana supaya baju rapi? Nah, kita pakai apa saja nanti bareng sama Pak Agus ya. Brainstorming, scamper, itu banyak caranya Bapak Ibu. Jadi, how might we design driverless car yang environmentally friendly? Jadi sebenarnya kita pakai pernyataan yang di POV tadi, tetapi kita perlu membuat, jadi HMW itu sebenarnya apa sih? Bikin kalimat supaya kita bisa lebih fokus membuat ideasi-ideasi. Sebenarnya intinya itu. Nah, ideasinya gimana? Yaitu kita buat bareng. Kita buat bareng. Yang ini yang sudah pernah saya contohkan waktu itu ya. ABG cewek gitu ya. POV-nya itu gini.
mengingat banyak permasalahan kesehatan di anak-anak muda gitu, misalkan terutama yang perempuan, maka bagaimana nih supaya anak perempuan butuh makan makanan-makanan yang nutrisius gitu ya, bergizi, supaya mereka bisa tumbuh dengan sehat. Nah, maka HMW-nya adalah bagaimana supaya dia mau makan makanan yang bergizi. Bagaimana supaya makan makanan yang bergizi itu menarik bagi anak ABG cewek. Nah, bagaimana membuat mereka terinspirasi untuk makan yang lebih sehat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti dari satu POV, Bapak Ibu. Pertanyaannya itu nanti bisa banyak, dan masing-masing itu kita nanti akan membuat jawaban-jawabannya. Nah, di situ nanti kita akan memilih, baru setelah itu kita nanti akan memilih. Jadi, how might we question itu seperti itu. Jadi how might we itu sebenarnya format saja supaya pikiran kita itu lebih fokus ketika kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Terus kapan jawabnya? Jadi baik POV maupun how might we itu kan, kalau POV pernyataannya, how might we itu pertanyaannya. Nah, kemudian setelah itu kita buat ideasinya. Jadi kalau might itu possible solution-nya ya, we itu artinya ya kita kerjanya bareng-bareng. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, so far seperti itu. Mungkin kita akan coba lihat lagi. Oh ya, saya mau sampaikan kepada Pak Agus tadi ya. Jadi begini Pak Agus, mungkin kita supaya untuk menyamakan ini Pak Agus ya, menyamakan capaian untuk setiap kelompok gitu, kita membuat semacam ETS gitu ya, dengan presentasi mungkin asinkronus saja seperti yang sudah dilakukan kemarin, karena kalau presentasi sinkronus ternyata tidak cukup waktunya. Karena so far kan ini yang sudah kita pelajari sampai how might we nih, sampai point of view. Itu bagaimana Pak Agus? Atau mungkin ada? Oke, setuju. Jadi ada project brief punya Bapak Ibu, kemudian preparing in-depth interview, respondennya siapa saja, stakeholder, empathy map, consumer atau user journey mapping, persona, dan sebagainya. Sampai ke how might we. Nah, terus begini Bapak Ibu, sekedar hal teknis saja, informasi teknis saja. Untuk Miro ini sebenarnya bisa disimpan. Bisa disimpan ke dalam bentuk, nah misalkan ini ya, ini bisa nah ini, oh bukan ini, ininya loh. Nah, ini export as image. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika membuat presentasi itu bisa ditaruh di terserah PPT, atau kalau anak-anak itu suka pakai apa, Canva gitu ya, atau pakai apapun lah terserah. Ini bisa disimpan di JPEG. Jadi kita nanti melihat presentasinya mungkin lebih gampang gitu. Daripada ini kita melihatnya panjang. Ya, baik. Kita bahas VPC Bapak Ibu dulu, kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya, supaya nanti kita bisa mencoba untuk membuat point of view atau how might we-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba mau lihat ini dulu. Tentu. Ada Cika, ada Mari. Nah,
Ini alumni, ya barusan lulus kayaknya ya. Nah, Cika 22 tahun, mahasiswi. Ini consumer job-nya apa saja Bapak Ibu? Untuk Cika dan Mar ini consumer job-nya apa aja? Untuk kelompok 6 ya ini ya? Mungkin bisa dibantu untuk kelompok 6 ini apa aja consumer job-nya ini? Consumer job itu adalah dia mengunjungi kafe itu untuk apa? Untuk menikmati kopi, Bu. Menikmati kopi. Dari pengamatan Bapak Ibu dan dari interview, nah dia itu kenapa menikmati kopinya di kafe? Dia beli untuk take away atau untuk di situ? Kalau dari hasil ini dia menikmati di tempat ya Bu ya. Jadi dia membutuhkan tempat yang cozy, kemudian hospitality-nya bagus. Dia kenapa kok perlu tempat yang cozy? Dia mau ngapain di situ? Apakah dia, ya itu tadi, apakah dia menemui ketemu teman atau dia ngelamun cari inspirasi jadi dia perlu tempat yang cozy gitu? Apakah dia Mahasiswa Bu, mengerjakan tugas mungkin Bu. Mengerjakan tugas. Ini perlu ditulis Bapak. Nah, gitu ya. Mengerjakan tugas. Karena ini bisa buat selling point juga untuk tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, terus apa lagi kira-kira? Ini juga Bu, untuk rapat sih Bu, kalau yang alumni rapat, kemudian untuk rapat ya. Terus untuk apa lagi? Untuk yang apa itu namanya pengen bikin konten gitu nggak ada ya? Kalau ibu-ibu arisan itu biasanya kita suka kongko Bu, ini buat kongko Bu, bertemu dengan teman-teman. Ketemu dengan teman-teman. Nah, ya. bertemu dengan teman itu artinya ngobrol-ngobrol santai-santai gitu ya. Nongkrong di kafe Bu. Nongkrong lah ya, nongkrong. Nongki. Nongkrong atau diskusi. Nah, karena begini Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah pada situasi apakah ya yang kegiatan rapat itu tidak berjalan dengan baik. Misal, ternyata ternyata nggak connect sama wifi-nya ngadat, misalkan itu kan berpotensi menyebabkan pain gitu. Pas bertemu dengan teman-teman, ternyata terlalu apa gitu ya. Nah, jadi pain ini adalah pada situasi apa ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini yang itu tidak sesuai dengan rencana. Kalau untuk menikmati kopi tampaknya lebih banyak ke sana gitu ya, lebih banyak ke gain-nya gitu ya, untuk menikmati kopinya. Tapi ada juga kan kemungkinan misal yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu jalannya ke sini gitu. Nah, situasi-situasi apa pada saat mengerjakan tugas itu dia kurang maksimal, misalkan gitu. Bising. Nah, misalkan gitu. Nah, itu masuk ke bawah. Mejanya terlalu kecil. Kurang ada colokan. Sehingga tidak bisa misalkan seperti itu kita tuliskan semua di situ. Karena kalau kurang nyaman ini mungkin bisa didefinisikan lagi. Kurang nyamannya itu bagaimana kira-kira? Kalau dari data hasil wawancara ini kan ini ya Bu, tidak ada smoking area Bu kalau
penangkapan. Nanti mungkin teman-teman yang mau wawancara langsung bisa menambahkan ya. Saya bagian mindah-mindahin ini. Kalau yang saya tangkap itu jadi tercampur yang merokok dan yang tidak merokok itu loh, Bu. Oh, oke. Mungkin nanti ditambahin sama Mas Dendi nih. Oh iya. Sehingga yang ngerokok jadi kurang nyaman karena tidak ada area khusus, yang nggak ngerokok jadi kena bau rokoknya gitu ya? Penangkapan saya, Bu, ya, dari Oke. isian interview. Ya, karena kurang nyaman ini itu mengandung banyak penafsiran. Bisa jadi karena yaitu tadi privacy, misalkan terlalu bising itu kan juga kurang nyaman, atau karena kursinya misalkan terlalu keras kayak, atau layoutnya terlalu dekat satu sama lain, atau terlalu rame mungkin, pernak-pernik atau pengaturan layoutingnya gitu. Nah, jadi kurang nyaman itu mungkin bisa diperdetil lagi supaya lebih jelas yang dimaksud itu seperti apa gitu. Sebenarnya gampang aja, ini kan sudah bisa Bapak Ibu prediksi pada saat mengerjakan empathy map dan pada saat mengerjakan consumer journey map kemarin. Semua yang pen-pen kan ditaruh di sini. Terus yang hampir-hampir sama dijadikan satu gitu. Oh, ini rasa gitu ya, ada rasa, ada. Nah, kurang promosi ini pennya owner atau pennya user. Nah, itu nanti hati-hati ya. Kalau apakah konsumen merasa itu pain ketika kafe ini kurang promosi? Apakah merasa kurang senang kalau kafe ini kurang promosi? Nah, itu maksudnya mungkin ini, Bu, harapannya kan ada harga promo. Berarti bahasanya plek seperti apa yang diungkapkan oleh interviewee. Jadi memang interviewee jadi yang diharapkan kan harganya murah, banyak promo begitu. Berarti yang dimaksud mungkin kurang promo. Kurang diskon mungkin ya, Bu. Oh, oke. Kurang promo gitu mungkin ya. Mungkin saya izin menambahkan ya Ibu ya, saya dari kelompok 6 juga. Yang bagian kurang promosi itu karena si user ini, si pengunjung ini merasa di tempat lain tuh harganya ada yang lebih murah seperti itu Ibu. Nah, terus kadang juga misalkan nunjukkan vaksin diskon, nah sedangkan mungkin di Tentu ini belum ada promo seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu sih Ibu yang disampaikan oleh user. Harga kurang banyak kurang promo ya, tapi jawab kita pakai data verbatim ya. Nah, dia sih ngomongnya kurang promo gitu ya, kurang banyak promo gitu ya. Ya udah. Iya benar Ibu. Iya Bu, saya masih belum ini Bu, kami masih pakai data dari hasil interview belum. Iya. Betul sebenarnya. Justru dari dia, cuma kalau kurang promo yang dimaksud itu mungkin kita perlu saya kasih tanda kurung ini, karena kalau kurang promosi sama kurang promo itu beda banget kan pengertiannya. Kurang diskon kali ya Bu? Kurang diskon kali ya, nah itu kita buat dalam kurung aja, kurang banyak diskon. Karena yang kata-kata kita itu yang dalam kurung. Misalkan seperti itu. Nah, ini ada makanan, berarti promonya sudah ada? Belum ada ya? Sebenarnya ada di ini Bu, udah ada promo, cuman yang dirasa itu belum terlalu seperti yang lain gitu Ibu. Jadi hanya beberapa waktu aja, kayak maksudnya kurang ngena gitu ke sisi customer seperti itu Ibu. Sebenarnya ini kan salah satu.
nanti kita akan melihat apa sih hal lain selain promo. Kalau saya melihat di sini itu kan yang di-highlight beberapa kali itu tampaknya tentang smoking area seperti itu. Terus tentang promo-promo, nah seperti ini. Padahal nanti kalau kita melihat kebutuhannya adalah rapat sama teman, ngerjakan tugas, mungkin ada hal lain, unexpected gains yang bisa kita tawarkan gitu, tidak harus dikasih promo gitu. Nah, promonya pun bisa sih dikasih promo gitu, tapi dalam hal lain gitu, dalam apa itu namanya, yang mungkin mengoptimalkan job ini gitu. Karena kalau ngelihat di sini itu gen-gen yang terkait dengan job, bertemu teman, rapat, itu belum dioptimalkan gitu. Nah, jadi yang tidak terlalu ramai itu orang yang ngomong ini itu kebutuhannya apa? Kebutuhan dia di sini itu apa? Apakah dia butuh ngerjakan tugas sehingga dia butuh tempat yang tidak terlalu ramai. Terus dia butuh tempat yang cozy itu karena dia ngapain? Oh, dia bertemu dengan teman-temannya. Kalau pas ya enak lah ya dilihat, misalkan sambil menikmati kopi, dia enak dilihat, bersih gitu. Nah, terus kalau unik dan menarik ini maksudnya bagaimana? Nah, itu sudah digali ya kemarin ya? Itu lebih ke tempatnya, Ibu. Jadi sekarang kan sedang konsep, maksudnya coffee shop yang Instagramable seperti itu, Bu. Jadi nah, oke. Nah, berarti ada kebutuhan itu dong. Kebutuhan Instagramable itu, kebutuhan. biasanya untuk kayak konten, maksudnya foto gitu, Ibu. Berarti ada kebutuhan foto itu. Tapi mestinya ini keluarnya dari itu ya, keluarnya dari customer. Mungkin kemarin menggalinya aja yang perlu diperbanyak gitu. Jadi mulai dia datang, dia butuh apa, dia butuh nugas, dia butuh bertemu dengan teman, dia butuh foto-foto, itu kalau bisa kita identifikasi semua. Karena apa? Karena pain itu adalah apa dari customer job ini yang menyebabkan dia tidak sesuai, yang menyebabkan pekerjaan dia tidak terlaksana sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, itu adanya di pain. Kemudian kita lihat pekerjaan-pekerjaan dia yang ternyata bisa menyebabkan dia puas gitu. Itu yang mananya? Oh, dia karena tempat ini enak buat foto-foto, maka dia merasa dapat gain di sini, unik dan menarik, cozy. Nah, cozy itu dia merasakan gain karena dia ngapain di sana, kayak gitu sih Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami hubungan antara customer job dengan pain dengan gain? Terus hospitality, ini maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya dari segi tempatnya sendiri itu customer ini merasa ini, Bu, nyaman gitu, Ibu. Nyaman. Ya, seperti itu. Untuk ini ya, nongkrong. Nah, hospitality bukannya keramahan ininya ya? Iya, benar, Ibu. Keramahan, apa itu namanya? Petugasnya, Bu. Tugasnya. Nah, sebenarnya begini, kalau kaitannya dengan hospitality, saya jadi teringat bahwa sebelum menikmati kopi, dia kan pilih-pilih, ya kan? Pilih-pilih menu, kemudian membuat keputusan, kemudian dia membayar, kemudian dia menunggu
kemudian dia menerima, kemudian dia menikmati. Nah, itu kan ada beberapa job di situ kalau ada kaitannya dengan customer journey mapping. Nah, kemudian hospitality-nya ini ada di mana? Apakah misalkan ketika dia masuk ada yang mengarahkan, oh itu masih kosong gitu. Apakah dia terserah pilih di mana? Nggak perlu di guide gitu, nggak perlu di guide, terserah dia mau duduk di mana. Nah, misalkan seperti itu ya, kaitannya itu dengan itu. Kemudian ketika dia mau pilih-pilih menu, apakah dia harus antri, apakah dia boleh langsung duduk kemudian pilih-pilih di mejanya, apakah dia bingung atau nggak bingung dengan menu-menu yang ada, apakah menu-menu yang ada membuat dia punya emosi yang berbeda, karena kan ada ya resto-resto atau kafe dengan nama-nama menu yang lucu-lucu, sebenarnya bikin bingung, tapi karena lucu itu membuat ada suasana emosi yang berbeda gitu. Kemudian menimbulkan dialog antara si pemesan dengan waitressnya gitu. Sehingga ada keakraban gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu diamati dengan detail, karena bisa jadi di detail-detail itulah pengunjung itu mendapat emosi yang berbeda begitu. Mendapatkan pengalaman emosional atau experience yang berbeda pada saat pesen, pada saat bayar, pada saat menunggu, pada saat menikmati. Sekarang pertanyaan saya, apakah pada saat pesen ada kemungkinan situasi yang tidak menyenangkan? Iya, bisa terjadi ya Ibu ya. Jadi karena mungkin di Tentu sendiri ini biasanya kita bisa duduk kemudian baristanya itu pelayannya itu datang ke meja kita. Namun mungkin pada saat tempatnya sedang crowded, jadi akhirnya kayak terselip-selip seperti itu Ibu, atau menunggu proses yang lumayan lama seperti itu. Nah, itu. Jadi pada saat pesen, pada saat apa itu pilih-pilih gitu ya. Terus pada saat pesen, kemudian pada saat menunggu kopinya datang atau menunggu pesanan datang, ada kemungkinan ketidaknyamanan atau tidak? Iya Ibu, ada kemungkinan untuk itu. Namun kemarin waktu kami melakukan user interview kemarin, konsumen itu merasa bahwa pelayanannya ini cepat gitu Ibu, atau mungkin itu di satu sisi saat kita melakukan interview itu jamnya mungkin belum jam-jam ramai seperti itu ya Ibu ya. Jadi mungkin di situ pengunjung itu merasa bahwa pelayanannya cepat, on time, dan juga ramah seperti itu. Jadi dilayani dari mulai masuk itu disambut oleh baristanya, karena pada saat pintu masuk itu udah langsung kalau mau masuk ke tempat duduknya itu kita melewati meja dari baristanya. Jadi kita pasti sebagai seorang customer itu disambut seperti itu Ibu. Oke. Nah, sebenarnya pada saat in-depth interview itu kita juga bisa mengantisipasi, karena kebetulan situasinya ada di sini, situasinya dia senang kan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa menggali kemungkinan kan dia ke Tentu senang. Nah, kan ada kemungkinan dia pernah punya pengalaman buruk, mungkin tidak di Tentu gitu ya, tapi di tempat lain yang Tentu juga tidak pengen mengulang, tidak pengen seperti tidak pengen pengalaman buruk yang dialami oleh responden itu terulang di Tentu gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya pada salah satu item pertanyaan itu kita juga bisa menanyakan, pernah nggak punya pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat apa seperti itu. Karena kalau jawabannya adalah jawaban pada situasi ideal, maka
kita tidak bisa mengantisipasi, ini kayak manajemen resiko gitu loh. Kita tidak bisa mengantisipasi jika misalkan kemungkinan-kemungkinan seperti salah pesen itu terjadi begitu. Nah, kalau itu semua sudah bisa kita antisipasi, maka ketika seramai apapun, maka kemungkinan nunggu, kemungkinan crowded-nya orang pesen itu bisa diantisipasi semua. Jadi sekali lagi, kalau untuk mengidentifikasi pain itu paling enak itu ngecek pada saat ada situasi ekstrim. Misalkan ya itu tadi penuh banget, atau misalkan hujan deras gitu misalkan ya. Kalau di sini mungkin kurang ada relevansinya, kecuali kalau kafenya outdoor atau kalau tempatnya akustiknya kurang bagus sehingga hujan menyebabkan orang yang rapat jadi nggak bisa ngobrol dengan tenang gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sangat tergantung dengan consumer journey mapping. Nah, consumer journey mapping itu tadi yang ini, yang sudah dikerjakan oleh kelompok 5 ini. Nah, jadi pada saat ini semua adalah job-job ya, di sini itu adalah job-jobnya si consumer itu tadi. Nah, jobnya si consumer. Kalau ini tadi katakan misalkan kopi gitu ya, dia datang, pilih tempat atau nggak tahu di Tentu itu prosedurnya seperti apa. Apakah langsung ke kasir kayak di McD itu untuk antri, untuk pilih menu, atau langsung pilih tempat. Nah, pada saat di masing-masing step itu kita tanyakan atau kita antisipasi, ada nggak kemungkinan-kemungkinan terjadi ada nggak kemungkinan-kemungkinan terjadi ketidakidealan situasi gitu. Nah, meskipun itu tidak ditentu, tapi kan kemungkinan itu mungkin bisa terjadi, meskipun itu mungkin tidak terjadi pada customer si A tersebut. Tapi kalau si customer A tersebut pernah mengalaminya di tempat lain, pernah mengalami atau pernah melihat orang lain, kan see, hear gitu ya. Nah, itu bisa ditulis di sini sebenarnya. Itu untuk melihat ada kemungkinan-kemungkinan dia mengalami situasi-situasi yang kurang baik gitu. Bukan untuk menilai Tentu, bukan, tetapi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi sekaligus improve gitu. Karena ruang improve itu bisa di banyak step. Kalau di sini itu bisa mulai dari pesennya, cari tempatnya, mengatur layoutnya supaya ketemu dengan teman-teman itu lebih enak gitu. Seperti itu sih. Bagaimana teman-teman bisa di kemarin sebenarnya pada saat kami melakukan interview itu kami juga sempat menanyakan Ibu, kira-kira kondisi seperti apa sih yang nggak disukain atau pernah dialamin seperti itu Ibu di tempat lain atau di Tentu. Sebenarnya waktu itu kayak gitu, cuman dari si customer sendiri ini kebanyakan mereka baru pertama kali berkunjung ke Tentu. Kemudian yang selanjutnya itu mereka menyampaikan juga bahwa mereka pernah ketuker gitu Ibu. Jadi minuman yang sudah dihidangkan ke meja customer, namun padahal bukan untuk meja itu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kemarin kami langsung naruhnya itu yang lebih ke arah Tentunya seperti itu Ibu. Jadi yang di luar Tentu itu kami hilangkan seperti itu. Ini kalau misalkan situasi tersebut ada kemungkinan
terjadi di tentu, ada kemungkinan ya, mungkin ini kan mengantisipasi situasi terburuk supaya itu jangan sampai terjadi di sini kan kayak gitu. Iya, benar Ibu. Kalau situasi seperti itu masih ada kemungkinan terjadi di tentu, itu ya dimasukkan aja sebenarnya. Untuk Iya, ya itu tadi, untuk mengantisipasi itu tadi. Tapi kalau belas nggak mungkin itu misalkan begini, situasi hujan, tentu ini tempatnya indoor, itu nggak mungkin ya, berarti not applicable untuk ditulis di sini gitu. Begitu sih sebenarnya ya. Oh, iya, baik Ibu. Saya rasa seperti itu, teman-teman. Nah, terus ini menariknya, standarisasi itu yang dimaksud bagaimana ya? Iya, maksudnya tadi dari konsumen kan merasa bahwa ada yang asin, kemudian maksudnya rasanya kayak kurang konsisten seperti itu ya. Ibu. Nah, di sini akhirnya memberikan standarisasi. Jadi mungkin dari segi takaran di kitchen-nya seperti itu. Oke, nah berarti iya butuh standarisasi. Terus kalau yang ini kaitannya dengan ini ya. Nah, terus nah kan bahasanya jadi mempromosikan gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah kurang promo gitu ya. Ini terus ini kurang nyaman masih belum ada ininya ya. Iya, masih kami. Temennya. Nah, terus ya mungkin seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah bisa apa itu terima untuk pain, gain, customer job, kemudian pain reliever, gain creator? Apakah bisa diterima Bapak Ibu? Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya, ada yang ingin saya tanyakan Bu, terkait PPC ini. Iya, iya. Itu dari keseluruhan user yang kita interview, kita jadikan satu di sini, atau yang mempunyai kesamaan job itu Bu, kita jadikan satu di PPC ini. Iya, yang mempunyai kesamaan job dijadikan satu aja Pak. Jadi kayak ini tadi, ini sudah tepat ini sebenarnya Cika dan Mari, karena kan kebutuhannya relatif sama. Foto-foto, rapat, ini menikmati kopi, enggak apa-apa, dijadikan satu Pak Fer. Ada user yang kebutuhannya sama, relatif sama. Relatif sama dijadikan satu di PPC ini ya. Dijadikan satu Pak Fer. Kalau jadi kemungkinan bisa jadi ada dua PPC gitu Bu ya, kalau dari consumer job-nya ada perbedaan waktu kita gali dari interview. Sejauh mana perbedaannya Pak Ferry contohnya bagaimana? Di kelompok berapa? Kelompok 1 saya di CHSE Bu. Oh ya, yang CHSE itu ya. Iya. Nah, terus bagaimana kira-kira perbedaannya itu? Antara yang cyclist itu ya kalau nggak salah ya? Ya, seperti itu Bu. Cyclist sama apa itu Pak? Mungkin lebih ke yang kan itu kalau nggak salah ada pegawai gitu ya? Ya, ada tenaga medis juga di situ. Yang kita lihat untuk tenaga medis itu goalnya apa gitu? Goalnya apa dia di situ itu untuk apa? Istirahat untuk? Ya, untuk refreshing saja. Untuk refreshing, ya berarti sama dong sama yang cyclist itu tadi. Kalau ya. Maksud saya nggak buat rapat gitu kan? Oh iya Bu. Terus ini ngapain dia di sini? Dia ngapain di sini? Untuk bisnis atau untuk family? Nah kan kayak gitu ya. Kan biasanya kalau di
itu tuh untuk keperluan untuk keperluan family atau untuk keperluan bisnis gitu biasanya. Baik, baik. Nggak apa-apa Pak, bisa dijadikan satu kalau memang itu sama. Meskipun satunya tenaga medis, satunya mahasiswa, tapi kalau keperluannya sama untuk misal ya, kalau di homestay dekat rumah sakit Dr. Sutomo gitu, misalkan, dia Ya. kan bukan buat laser gitu, dia Ya. memang buat itu bisa disatukan, jadi kebutuhannya sama. Baik. Baik, Bu Elia. Terima Ya, kasih baik. penjelasannya. Bapak Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Busro, silakan Pak Busro. Kelompok 4 ya Pak Busro ya? Ya, mohon izin bertanya, Bu. Ya, gimana Pak? Untuk PVC, ini kan tujuannya juga untuk mendapatkan ideasi Bu ya di produknya Bu ya. Kemudian untuk POV dan HMB, itu kan juga tujuannya untuk membuat ideasi juga Bu ya. Nah, Betul. korelasi antara duanya apakah ini cara yang berbeda ataukah ada korelasi Bu antara PVC dan POV? Sama sebenarnya. Cuma kalau VPC itu kan kanvas gitu ya Pak, kanvas. Jadi kita bisa melihatnya itu langsung mana tadi contoh VPC-nya itu. Nah, kalau pakai kanvas gini itu kita bisa langsung melihat korelasi kok ini ada needs ini ketemunya dari mana ya? Oh iya sih dari sini, dari situ gitu sebenarnya kalau VPC. Tetapi, nah kalau kita misalkan membuat pengelompokan ya, Nyon Sewu, misalkan ini saya jadikan satu nih. Oh ini hampir sama nih, sama itu. Nah ini sendirian, misalkan seperti itu ya. Kita membuat pengelompokan seperti ini. Nantinya ketika kita membuat ideasi, bisa jadi kan nggak cukup, Pak. Karena untuk ideasi untuk misalkan ini, nah kelompok pengelola sampah, itu setelah saya buat ideasinya, itu banyak banget misalkan seperti ini. Nah itu kan kalau ditaruh di sini mungkin nggak cukup karena banyak banget gitu. Jadi yang kita taruh di sini tuh triggernya aja, contoh-contohnya saja. Sebenarnya semuanya sama saja. Karena baik POV maupun HMW itu sama-sama untuk membuat ideasi. Kalau POV itu memastikan kita fokus untuk membuat ini needs ini penjadwalan pengambilan sampah. Nah, misalkan ya kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Misalkan gini, dibuat kelompok pengelola sampah. Ini kira-kira needs atau waste, cara atau kebutuhan? Cara kebutuhannya, pens-nya apa supaya tahu di balik ini kira-kira ceritanya bagaimana. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Nah, itu Bu, tidak ada yang bertanggung jawab itu untuk pengambilan sampah, terus kemudian sampah menumpuk berhari-hari di rumah. Tanggung jawab. Terus sampah berhari-hari di rumah yang mana? Oh ini, jadi satu ya ini ya. Terus ini terus ini masalah pilah sampah. Nah ini masalah pilah sampah. Mengolah sampah, pilah sampah. Nah ini ada masalah-masalah pilah sampah di sini. Terus ini masalah petugas kurang mencukupi. Oh ini bisa dibagi dua ya Pak ya. Pengambilan sama pemilahan. Mungkin ini bisa dibagi dua. Saya dalam pengambilan sampah. Tidak ada yang bertanggung jawab penuh dalam pemilahan sampah. Nah, karena yang sini mau saya ikutkan di situ, ini apa ya tadi? Nah, yang ini pengambilan sampah. Nah, terus mengolah sampah. Mengolah sampah
Ini tentang masalah ketidaktahuan. Harus menyediakan kantong plastik untuk mengumpulkan sampah, itu kan berarti mengolah ya. Pemandangan yang kurang bagus. Nah, ini mungkin jadi satu di sini itu efek gitu ya. Pemandangan yang kurang bagus, termasuk banjir. Ini masalah tanggung jawab. Nah, ini misalkan di sini. Nah, jadi ini kita punya beberapa kelompok pain. Ini mungkin tanggung jawab juga. Ini masalah tanggung jawab. Nah, ini saya jadikan satu di sini. Ini saya jadikan satu di sini. Karena ini masalah responsibility. Nah, misal ya. Nah, jadi ada kebutuhan untuk menyebarkan tanggung jawab. Nah, di sini itu kan sampah menumpuk berhari-hari di rumah. Oh, mungkin kaitannya dengan ini, dengan pemandangan. Pemandangan yang kurang. Jadi butuh apa? Butuh pemandangan yang bersih. Ya, misalkan seperti itu. Terus habis itu di sini tidak ada yang tanggung jawab. Butuh distribusi tanggung jawab. Nah, jadi di sini itu distribusi tanggung jawab. Nah, mungkin bisa seperti itu karena masalahnya adalah tanggung jawab gitu, distribusi tanggung jawab. Terus tidak tahu cara mengolah sampah. Berarti di sini perlu ada, ini kan tidak tahu, terus belum terbiasa, terus mengelola kurang baik, terus kurang konsistensi, milahnya nggak ngerti. Nah, itu berarti kalau tidak tahu berarti butuh apa? Informasi mungkin, Bu. Informasi dan edukasi mungkin ya? Edukasi. Informasi dan edukasi. Nah, mungkin seperti itu. Ada distribusi tanggung jawab, ada informasi dan edukasi, ada mungkin untuk pemandangan ini mungkin ada tempat khusus gitu ya. Ada apa itu namanya area khusus gitu. Area khusus yang kita nggak tahu itu. Apa yang disebut area khusus. Maksudnya area khusus untuk sampah itu gini, bisa jadi tempat sampah diseragamkan, bisa jadi harus didesain sedemikian rupa supaya buangnya gampang, harus ditaruh di sebelahnya apa, nah mungkin kan seperti itu ya. Nah itu, tapi itu nanti diideasi gitu. Kita hanya memastikan antara pain relievers dan paints ini semuanya terkoneksi. Nah, setelah itu, untuk area khusus sampah, ini kan nanti kita akan membuat POV-nya. POV-nya itu, usernya siapa Pak ini? Usernya STP Bu sebenarnya Bu. STP tetapi semakin ke sini kok usernya ke rumah tangga Bu, ke warga maksudnya. Ya, oke. User STIP dan rumah tangga warga. terus inside. Nah, kan berarti usernya itu adalah si rumah tangga butuh untuk mengelola sampah berapa kali dalam seminggu, setiap hari? Iya Bu, karena volume sampahnya cukup besar. Setiap hari.
yang insight-nya adalah dia tidak tahu ya, tetapi dia, kalau tadi kan dia nggak mau punya mobil sendiri, tidak tahu cara pilah sampah, tidak punya waktu. Nah, kalau tidak punya waktu itu hati-hati Bapak Ibu, karena kalau tidak punya waktu itu masalah motivasi. Masalah motivasi dan masalah prioritas. Jadi kalau kita misalkan bilang, wah kita tidak punya waktu, itu sebenarnya prioritasnya tidak di situ gitu. Nah, perlu kita cek nanti sebenarnya waktu memilah sampah itu seberapa lama sih gitu, karena kalau misalkan sampahnya itu sudah kadung numpuk, tentu akan menghabiskan waktu untuk memilahnya, tapi ketika membuangnya aja sudah terpilah, itu sebenarnya kan nggak perlu waktu khusus gitu. Nah ini cuman karena dia nggak tahu aja cara pilah sampah dan cara mengolah sampah, sehingga tidak punya waktu. Nah ini nanti perlu mengelola sampah setiap hari, kemudian insight-nya nanti bisa ditambah-tambah. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba membuat bagaimana caranya. Kalau ini kan POV-nya. Nah, terus kita akan membuat bagaimana supaya kita akan how might we-nya itu gini. Bagaimana kita akan mengelola sampah setiap hari. Nah, itu kan mengelola sampah setiap hari. Bagaimana kita akan mengedukasi rumah tangga. Nah, terus bagaimana kita akan mendistribusikan tanggung jawab. Nah, terus bagaimana kita akan mengelola sampah setiap hari. Terus kalau lomba ini cara apa kebutuhan? Cara, Bu. Cara. Berarti kebutuhannya apa ya kira-kira ya? Memotivasi gitu ya, memotivasi untuk memilah sampah gitu ya. Mungkin ini juga bisa Nah, jadi sebenarnya ini tuh sama saja memang Pak, cuman kalau kita buat dengan HMW begini, nah itu kita akan punya lebih banyak cara, yang itu akan kita challenge minggu depan. Jadi ada berapa cara yang Bapak tahu untuk memotivasi seseorang supaya memilah sampah? Lomba ini boleh, salah satunya kan, kita nggak mau cuma satu, kita maunya banyak di sini. Untuk memotivasi memilah sampah itu berapa? Untuk mendistribusikan tanggung jawab, boleh ini nanti salah satunya dibuat kelompok pengelola sampah. Tapi apakah itu satu-satunya? Nanti kan mungkin ada cara lain. Kemudian untuk mengedukasi rumah tangga, itu mungkin pakai poster gitu. Tapi apakah itu satu-satunya? Kan enggak, nanti kita cari, kita punya banyak cara yang lain. Yang itu akan kita brainstorming minggu depan gitu. Kita akan coba brainstorming itu minggu depan. Terus untuk mengelola sampah setiap hari, atau mengelola sampah itu kalimat yang terlalu umum, kita perlu kita perlu membuatnya lebih detail lagi, misalkan memilah gitu ya. Nah, ini kan tergantung dari customer job-nya itu tadi apa. Mungkin di sini kita memilah, terus mengelola organik, mengelola sampah organik,
Nah, terus mengelola sampah anorganik. Nah, misalkan seperti ini. Ini semua kita cari kita cari ideasi-ideasinya, gitu Pak. Tapi nggak cukup satu, banyak. Kalau Bapak cuma nuliskan satu, nggak apa-apa, ini jadi trigger aja. Tapi nanti jangan puas dengan hanya satu. Karena kanvas ini cuma memudahkan kita untuk melihat kesinambungan antara kiri dan kanan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa membuat ide sebanyak-banyaknya dengan ini gitu. Terus, oh iya baik Pak Rohman. Slide yang terakhir itu yang POV tadi tuh ya. Yang ini. Nanti saya bagi semua ya Pak ya. Nah, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini saya simpen aja ya mungkin. Nanti tambah pusing kalau dikasih ini. Nah, kira-kira seperti itu. Customer job ini kalau Bapak Ibu membuatkan customer journey mapping itu bisa di copy paste aja. Nah, karena itu sudah ya relatively sama dengan apa yang sudah dibuat di situ. Gitu. Jadi menariknya ini memang agak challenging ya, susah-susah gampangnya tuh begini, kita kayaknya sudah ngerti gitu loh, orangnya itu akan ngapain. Ternyata setelah dipetani lagi, setelah diidentifikasi satu demi satu, itu ternyata ada yang lebih detail lagi, yang menyebabkan mungkin, oh itu belum dimasukkan, itu belum dimasukkan. Nah, itu yang menyebabkan susah-susah gampangnya tuh di situ gitu. Karena kalau terlalu umum, khawatirnya nanti kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Kalau detail, nanti di sini kita punya banyak ruang gerak, gitu sih Bapak Ibu. Bagaimana Pak Busro? Baik Bu, cukup jelas. Ya. Kalau boleh tanya sedikit Bu, terkait mengenai gen kreator. Kemarin pandangan kami gen kreator ini kurang lebih hampir sama dengan pen reliever. Sayangnya kami juga bikin pen reliever-nya ini lebih ke arah ideasi Bu ya, bukan ke arah yang seperti Bu Elia tadi sampaikan. Untuk gen kreatornya apakah seperti itu sama seperti pen tapi yang positif lah Bu, kira-kira seperti itu Bu. Dan apakah bisa juga dari gen kreator ini dibuat ideasinya sehingga bisa menambah gen ke usernya Bu. Iya, ideasinya nanti di sini ya Pak. Ideasinya nanti di wilayah kiri. Di sini nanti. Nah, ini misalkan Pak. Ya ini yang gen kreator yang saya buat ini mau dikoreksi Bu. Kayaknya kemarin salah juga yang untuk pen reliever kayaknya lebih ke arah ideasi ini Bu, kalimatnya ini tadi tidak seperti yang sampaikan. Nah, untuk yang mana Pak? Boleh, Bapak kursornya ada di mana? Yang ini tah? Marga A boleh Bu. Kemarin kayaknya salah persepsi kita Bu. Mungkin kata kerja aja ya Pak ya, kata kerja. Ini loh. Jadi menciptakan, nah kalau nggak ada customer job-nya tuh agak susah juga sih Pak ngelihat gains-nya ini Pak. Jadi anak-anak mendapat edukasi yang baik untuk pengelolaan sampah. Artinya orang senang itu kalau gimana? Oh kalau diangkut setiap hari ya, terus kalau tidak ada sampah yang menumpuk. Tidak ada sampah yang menumpuk. Terus habis itu iya.
Ini kalimatnya diganti menciptakan lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan sehat. Ini gen creator-nya seharusnya begini. Bagaimana? Ini kan sudah bagus. Nah, terus kalau di sini kan memotivasi, memilah sapa, mendistribusikan tanggung jawab, membuatnya supaya lebih indah gitu ya, mempertahankan lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan sehat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau ini kira-kira jawabannya yang mana? Belum ada. Ini ya? Iya Bu. Nah, ini mungkin tinggal dibetulkan aja kalimatnya. Lingkungan rumah bersih, rapi, dan sehat. Nah, gitu Pak. Ini jawaban Bapak yang lama. Terus lingkungan rumah bersih, rapi, dan sehat. Terus nanti kita akan membuatnya seperti ini. Bagaimana kita akan lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan sehat. Nah, misalkan gitu ya. Jadi ininya kan dibawa ke situ. Nah, terus bersih, rapi, dan sehat itu, jadi misalkan begini, ini situasinya gini, ini ada sampah organik yang sudah dipilah ya, ini tulang-tulang, daging, dan ini yang sifatnya dedaunan. Ini ada sampah organik. Itu harus ditaruh di depan rumah atau di lingkungan RT. Nggak dibawa ke TPS. Tetapi lingkungannya itu harus bersih dan sehat. Nah, artinya ketika itu dimasukkan ke komposter, itu bagaimana komposter itu diperlakukan, entah itu ditaruh di sudut yang mana, atau di apa itu namanya, ada SOP dikasih bunga-bunga di sekitarnya, atau bagaimana supaya komposter itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang menjijikkan gitu. Nah, kan bisa dibuat seperti itu juga. Jadi meskipun ini sampah meskipun ini sampah organik yang biasanya busuk, kalau di situ ada tanamannya, nah itu tapi salah satu ideasi, masih ada banyak cara yang lain gitu. Ini kan ideasi dari bagaimana kita akan gitu. Nah, contohnya seperti itu sih Pak. Jadi pengelolaan sampah di TPS ini ya masih ideasi. Jadi tinggal pengangkutan sampah setiap hari itu sebenarnya kan harapannya supaya sampah itu nggak kelihatan di depan mata gitu kan. Betul Bu. Kan nggak harus diangkut juga, tapi bagaimana supaya terkendali atau terkelola kan seperti itu. Dan saya jadi anak-anak ini loh, saya jadi keinget gini, tanggung jawab ini ya. Tanggung jawab itu sebenarnya bisa mulai anak-anak. Anak-anak disuruh sesuatu itu bisa. Jadi satu keluarga, tidak hanya ibu aja di rumah yang bertanggung jawab. Jadi misalkan anak-anak juga sejak dini diedukasi. Edukasi rumah tangga itu edukasi anak, edukasi bapak, edukasi ibu, edukasi anak itu bisa dikasih tugas nggak? Tugas paling gampang buat anak-anak untuk pilah sampah itu bagaimana?
Kalau seluruh anggota keluarga sudah punya kesadaran, saya rasa itu sangat bisa. Nah, saya rasa seperti itu sih. Nah, ini dummy aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kita buat sebisanya gitu ya, kita buat sebisanya untuk ideasi-ideasi ini, nanti kita tetap pilih salah satunya untuk kita coba tanyakan kepada, kita presentasikan gitu ya, misalkan ya kepada warga yang ada di situ dan sebagainya. Itu nantilah kita coba fokus ke sini aja untuk minggu depan. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lainnya? Saya coba kirimkan ini ya. File PDF dulu. Bu Elia izin bertanya terkait evaluasi tengah semesternya, Bu. Iya, Pak. Berarti itu nanti dikumpulkan secara asinkronus, Bu, ya? Di maksimal hari apa, Bu? Atau seperti apa? Senin depan aja nggak apa-apa. Tapi ini, Pak, itu Mm-mm. dalam bentuk PowerPoint gitu loh, Pak. Oh, PowerPoint. Ya, jadi itu kumpulan file gitu, kumpulan file. Kemudian diterangkan ya 10-15 menit ya, 15 menit lah maksimal gitu. Oke. Jadi itu kan jadi tidak dalam bentuk Miro. Oke, Bu. Jadi Mironya itu sudah diekstrak dalam bentuk, Bapak biasa pakai snipping tool atau print screen kan? Iya. Nah, itu bisa dipakai untuk ya udah ditaruh aja di PowerPoint gitu. Jadi beberapa lembar PowerPoint gitu. Nah, kemudian nanti diterangkan gantian gitu. Itu saya rasa tebel ya itu jadinya ya. Kelihatannya gitu tapi banyak banget yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan ini agak-agak ngebut sebenarnya ya. Saya rasa ini kerjaan setahun kita kerjakan setengah semester di sela-sela kuliah yang lain. Ini kayaknya lumayan kerja keras Bapak Ibu. Jadinya. Saya paling tidak tahu prinsip-prinsipnya itu semua. Saya copy paste Bapak Ibu, ini copy paste. Nah, itu kira-kira yang di ini ya, dikumpulkan. Baik, Pak Agus mungkin ada masukan lagi Pak Agus sebelum diakhiri Pak Agus. Ya Bu, saya menyimak saja. Nanti karena minggu depan kalau di ideation kita akan ada brainstorming sama Scamper Bu ya, kira-kira pakai itu ya. Ya, Brainstorming sama Scamper, nanti jadi saya ngikutin ininya dulu aja. Ya. Siap. Nuhun Bu. Baik, matur nuwun. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekarang masih dalam fase mengidentifikasi kebutuhannya. Jadi jangan terbebani dengan jangan terbebani dengan ideasinya karena ideasi itu dilakukan minggu depan. Gitu. Jadi persis seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Busro gitu ya. Mungkin Bapak Ibu itu jadi terbebani karena Bapak Ibu sudah terlalu cepat berpikir tentang ideasinya gitu. Wah ini nanti bagaimana ya, ini nanti bagaimana. Padahal untuk ideasi itu sebenarnya ada satu cara lain. Ada brainstorming, ada Scamper. Sebenarnya ada six thinking hat juga, ada crazy eight dan sebagainya. Tapi at least brainstorming, Scamper gitu. Jadi untuk mengisi ini tuh jangan terbebani dulu dengan ideasi Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman perlu menuliskan dari dia perlu melakukan pekerjaan apa. Terus ketika dia melakukan pekerjaan itu kira-kira halangannya apa? Atau ketika dia melakukan pekerjaan itu dia senang kalau apa? Nah, itu kan kegen ya. Nah, kemudian supaya dia
ketidaksenangannya itu terlewati, maka butuh apa? Terpenuhi, maka dia butuh apa? Ini butuh apa? Jadi sebenarnya simpelnya itu gitu. Jobs-nya bisa diidentifikasi, kemudian pains-nya itu bisa diidentifikasi, maka pain reliever otomatis bisa diidentifikasi. Dan ini semuanya sebenarnya ya sama aja dengan ini cuma sekedar mindah-mindah dari empathy map tadi itu. Dari empathy map, dari user journey mapping, kemudian persona ini sebenarnya adalah kesimpulan dari empathy map, dari user journey mapping, tentang apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, goals-nya, ini untuk memudahkan kita untuk berdiskusi saja. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan belum kebayang ini nanti gimana ya, gak usah dibayangkan sekarang. Mengedukasi rumah tangga, memilah, mengelola sampah, ini jangan dipikirkan sekarang, karena itu akan dipikirkan nanti, pada saat ideasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati antara butuh dengan cara. Antara kebutuhan dengan cara, itu hati-hati. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba kirimkan terlebih dahulu file PDF yang, atau saya kirimkan di itu aja ya, di WhatsApp aja ya, karena kadang-kadang kalau di sini tidak mudah. Oke, baik Bapak Ibu, untuk ETS-nya itu hanya berupa asinkronus aja, presentasi saja, presentasi perlu dipresentasikan apa enggak sih sebenarnya? Atau presentasinya kita simpan di belakang aja, karena kayaknya agak menyulitkan Bapak Ibu ya untuk ketemu untuk presentasi. Filenya saja mungkin Bapak Ibu ya, dipermudah ini. Filenya saja dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu. Tapi ya itu semua. Untuk file presentasi, untuk presentasinya mungkin nggak perlu dulu, nggak apa-apa. Dikumpulkan terakhir hari Minggu jam 23.59 gitu aja lah. Nah, supaya saya pagi masih ada waktu untuk melihat-lihat dulu. Sebelum sebagai bahan nanti Pak Agus ideasi minggu depan. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa diperbaiki untuk VPC-nya, karena tadi saya melihat ada banyak yang masih belum terisi, dan ini adalah ETS ini untuk mengejar, mungkin ada kelompok Bapak Ibu yang belum mengisi ini, belum mengisi itu, silakan itu bisa dikejar. Di ETS ini kita harapkan progresnya sudah sama semua, setelah itu ke ideasi. Nah, diharapkan setelah ideasi nanti ya adalah prototyping sederhana gitu, kemudian kita ujikan, sudah selesai, kemudian nanti bisa jadi ya jika memungkinkan bisa jadi jurnal gitu ya, karena Bapak Ibu sudah punya banyak insight tadi. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri terlebih dahulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Pak Agus, monggo kalau ada yang terakhir mau disampaikan. Enggak Bu, sudah saya kira. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengerjakan ETS, semoga lancar sampai minggu depan. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.